Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nova Nurwanto. Apa kabar guys? Saya doain buat Anda yang nonton video ini, semoga Allah muliakan dan bahagiakan hidup Anda. Semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah dan berlimpah. Oke guys, bahagia banget saya, senang banget saya bisa kembali menyapa Anda di segmen kisah berfaedah. Oke, di video kali ini saya akan bercerita tentu, tapi kisahnya berfaedah, ada manfaatnya tentang sebuah tema. Tema ini lagi banyak orang obrolin, ya lagi banyak orang panik karena tema ini. Apa itu? Oke, virus corona. Oke, mungkin Anda mulai bertanya-tanya ketika Anda lihat judul. Pertanyaannya, apa hubungannya antara tukang bakso, masinis kereta api dengan virus corona? Tentu saya bakal cerita selengkapnya. Tapi sebelum saya cerita selengkapnya, ada baiknya guys, Anda pastikan terlebih dahulu Anda subscribe dulu, tekan dulu tombol subscribe di bawah ini. Karena dengan subscribe channel ini, tentu Anda akan mendapatkan notifikasi dari setiap video yang saya posting. Tentu videonya bermanfaat. Dan kalau Anda subscribe channel ini, tentu memberikan energi buat saya lebih bersemangat lagi untuk memproduksi video-video bermanfaat yang positif. Oke, dan kalau Anda rasa video ini atau video-video di channel ini bermanfaat, ya support Anda dengan cara berikan komentar yang baik, komentar yang positif, dan berikan like Anda. Dan mari berbagi kebaikan lewat video ini dengan cara share video ini atau video di channel ini kepada teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel YouTube Nova Nurwanto. Jangan lupa sebelum tonton, subscribe, share, and like. Terima kasih telah mampir. Semoga kita bisa jumpa di darat, tidak hanya jumpa di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kisahnya begini guys. Setting kisah ini adalah di sebuah kota kecil di Kabupaten Tegal, namanya Kota Slawi. Slawi adalah ibu kota Kabupaten Tegal. Jaraknya lebih kurang 15 menit dari kampung saya, Desa Lebaksiu. Jadi di Slawi itulah saya sekolah SMA, di Kota Slawi itu juga bapak saya jualan martabak. Di Kota Slawi ada satu rel kereta api yang melintas, ya. Jadi kalau saya pulang sekolah sore hari mau naik bus, ya bus tuyul ke arah kampung saya, itu pasti saya melintasi pertokoan, ya deretan warung dan kemudian melewati rel kereta api tersebut, ya. Suatu hari, ya di suatu sore ketika saya pulang habis ekstrakurikuler, saya berjalan di antara pertokoan. Jadi ada satu warung, ya di warung yang saya lewati namanya warung bakso, terkenal banget di Kota Slawi itu warung bakso. Jadi warung bakso ini menghadapnya ke jalan raya. Kalau saya pulang saya pasti lewat depannya. Di belakang warung bakso, di belakang warung itu adalah rel kereta api. Ini kalau nggak salah trek rel kereta api dari Tegal Kota ke Purwokerto, ya. Suatu sore, bakso bukanya dari pagi. Mungkin kalau sore dia udah habis. Di suatu sore ketika dagangan baksonya udah habis, si tukang bakso ini lagi mencuci mangkok, ya, yang sudah kotor. Dia nyucinya di belakang, ya kan, menghadap ke rel kereta api. Beres dia cuci mangkok yang bekas baksonya, dia akan keringkanlah mangkok itu dengan lap. Kebetulan hari itu dia lap yang dia pakai itu warnanya merah. Lapnya agak besar, warnanya merah, gunanya untuk mengeringkan mangkok itu. Saat dia udah beres keringkan satu persatu mangkok, tentu lapnya jadi basah dong, ya kan? Saat dia sudah selesai untuk bisa ngeringin lapnya dengan cepat, ya karena mungkin waktu itu sore hari, matahari udah nggak terlalu terik, jadi dia buru-buru pulang, ya kan? Dia kebet-kebetkan dengan sangat kencang, dikebet-kebetin tahu ya, digini-gini nih. Kebet-kebetin sangat kencang lap itu biar airnya loncat dan mungkin supaya diangin-anginin biar cepat kering. Cuma saat dia sedang mengebet-ngebetkan lapnya itu, dia persis mengebetkannya ke arah rel kereta api, bahkan sangat dekat sekali dengan rel kereta api, mungkin hanya berjarak 1-2 meter saja dari rel kereta api. Saat itu dia nggak menyadari, dari arah utara, dari arah kota Tegal, ada kereta api yang lagi jalan kenceng banget, gitu kan, kenceng banget ke arah Purwokerto saat itu. Karena dia lagi asik, dia nggak menyadari, dia hajar aja terus ngebet-ngebetin lap yang warnanya merah besar untuk biar cepat kering, begitu. Dari arah kereta api, sang masinis melihat nampak dari kejauhan seperti ada orang yang sedang mengibas-ngibaskan, ya, bendera warna merah. Yaitu tukang bakso. Jadi kelihatan dari jarak jauh kayaknya ada orang yang ngibar-ngibarin bendera warna merah. Tapi dia ragu, ini pertanda apa? Biasanya kalau warna merah pertanda ada bahaya. Tapi dia belum mantap apakah benar itu bendera warna merah.
ya kan? Dia kemudian perhatikan benar-benar saat kereta semakin mendekat, semakin mendekat, dia mulai jelas. Ternyata betul yang sedang digibas-gibaskan adalah bendera warna merah menurut versinya masinis. Tapi yang sesungguhnya terjadi adalah lap yang lagi dikeringin oleh tukang bakso warnanya merah. Lagi begini-begini dia. Masinis panik ketika melihat ada bendera warna merah lagi dikibas-kibaskan. Itu pertanda sedang ada bahaya di depan sana. Sontak saja, karena dia melihat ada tanda bahaya dengan simbol bendera warna merah yang sedang dikibar-kibarkan, yang dikibas-kibaskan. Ini kereta lagi kenceng banget lajunya. Tiba-tiba begitu dia menyadari ada bahaya di depan sana, dia langsung tarik tuas rem kereta api dengan sekuat tenaga. Dia tarik karena jaraknya udah gak terlalu jauh lagi. Begitu dia tarik, Anda tahu kereta api kalau ngerem gak bisa langsung. Begitu ditarik, gitu kan, besi sama besi, sampai kemudian kereta api bisa berhenti, berhenti tepat di belakang warung bakso, atau persis di depan tukang bakso yang lagi ngibas-ngibasin lap merah warna merah itu. Dengan nada yang sangat panik, jantung yang lagi berdebar-debar, dia ngerasain ada bahaya yang sedang dia hadapi di depan itu. Sang masinis dengan nada gugup, cemas, jantung berdebar karena panik, dia langsung keluarin wajahnya dari kereta api, langsung nanya sama si tukang bakso yang lagi ngibas-ngibasin bendera warna merah atau lap warna merah. Sang masinis tanya, "Pak, ada apa, Pak?" Dengan nada tegang, karena dia kira lagi ada bahaya warna merah benderanya. Si tukang bakso itu bilang, "Nggak ada apa-apa, Pak, tinggal kuahnya doang." Maksudnya, jadi lagi panik-panik gitu kan si masinis. Begitu dia tarik, dia kira ada bahaya. Begitu dia nongol, dia tanya sama tukang bakso, "Ada apa, Pak?" Maksudnya ada apa? Dikira ada bahaya. Tapi tukang bakso dengan santainya dia bilang, "Sudah nggak ada apa-apa, Pak, tinggal kuahnya doang. Baksonya udah habis, mie-nya udah habis." Astagfirullahaladzim. Teman-teman semua, ini memang kisah fiktif ya tentunya. Ya. Tapi dari si kisah ini kita bisa melihat sebuah gambaran ya, betapa kepanikan seorang masinis melihat tanda bahaya yang sedang dia hadapi di depan mata. Tapi kenapa dia panik sementara tukang bakso itu nggak panik? Tukang bakso tahu karena yang dikibas-kibaskan adalah lap warna merah dan memang sedang tidak terjadi apa-apa, dia cuma mau ngeringin doang. Tapi masinis dia nggak tahu kalau ini tukang bakso lagi ngeringin lap, ya kan, warnanya merah. Yang masinis tahu dia sedang melihat ada bendera warna merah digibas-gibasin dan itu adalah tanda bahaya. Maka apa yang perbedaan sikap yang kita temui? Tukang bakso santai saja, masinis panik. Yang membuat masinis panik adalah karena dia tidak tahu kebenaran dari sebuah informasi yang dia lihat, kebenaran dari sebuah informasi yang dia baca mungkin. Dia kira bendera bahaya, tapi sesungguhnya adalah lap warna merah yang lagi dikeringkan. Baik, teman-teman semua, mungkin begitulah kita, itulah karakter kita. Kalau kita melihat sesuatu yang nampak berbahaya dan kita nggak tahu sesungguhnya yang terjadi itu seperti apa, maka terkadang kita mengalami kepanikan yang lebih atau kepanikan yang berlebih. Seperti masinis lihat lap lagi dikeringin kebenaran warna merah. Karena dia persepsinya adalah tanda bahaya bendera warna merah, dia panik. Ekspresi paniknya, dia tarik sekencang-kencangnya tuas remnya sehingga dia berhenti mendadak. Panik yang teramat sangat menghasilkan tindakan yang tidak tepat. Mungkin teman-teman semua, ada banyak kita mengalami situasi panik pada sesuatu yang kita belum mengerti atau belum detail paham. Mungkin itu sekarang juga yang terjadi pada situasi kita sekarang ya. Kita semua tahu hari ini dunia panik ya. Dunia panik dengan munculnya sebuah virus yang konon sudah menerkam lagi, sudah memakan banyak korban. Ada banyak korban meninggal dari virus ini, virus corona ya. Beritanya menyebar di mana-mana, ya kan, sehingga banyak orang mengalami kepanikan yang luar biasa. Panik ada yang bikin orang nggak berani keluar rumah, panik ada yang bikin orang, yang parahnya lagi, mereka sudah mulai menimbun makan karena mereka takut, khawatir, ya kan, dengan terjadinya virus yang sangat menyebar. Akhirnya terjadi situasi Indonesia kacau begitu. Oke, teman-teman semua. Pertanyaannya, haruskah kita bersikap panik seperti itu? Ya, apakah panik yang berlebihan? Mungkin ada baiknya kita mengetahui informasi yang cukup benar tentang corona. Ya, corona tidak untuk kita sepelekan, tapi kita kita nggak harus ya. Kita nggak terlalu berlebihan menyikapi situasi ini.
Oke, apa informasi yang harus kita tahu? Mungkin kalau kita tahu, seperti masinis tahu kalau yang dikibas-kibasin itu adalah lap warna merah yang lagi dikeringkan, mungkin dia nggak akan sepanik itu. Mungkin kita juga sama. Kalau kita tahu lebih detail informasi tentang corona, memahami situasinya, mungkin kita cukup waspada, tapi nggak perlu panik berlebihan. Oke, corona mematikan katanya. Ya mungkin betul, karena makanya banyak orang yang meninggal. Tapi mari kita lihat faktanya. Ada berapa banyak kasus corona dan ada berapa banyak yang meninggal. Maka kita coba bedah sedikit-sedikit sesuai dengan data yang saya kumpulkan, pemahaman yang saya tahu. Faktanya yang pertama adalah jumlah orang yang teridap corona di bulan Maret semenjak video ini saya upload, ya saya buat, itu lebih kurang jumlahnya 88.382 orang. Itu seluruh dunia. Kasus yang terbesar memang 7.000-an lebih ada di Cina ya, selebihnya di Italia, di Iran, di Korea Selatan, dan tersebar lah ya, termasuk sudah beberapanya masuk ke Amerika. Oke, faktanya jumlah orang yang mengidap atau terkena virus corona itu lebih kurang 88.382 orang. Tapi pertanyaannya, dari semua orang yang mengidap atau terkena virus corona, apakah semuanya meninggal dunia? Ternyata tidak guys. Kabar baiknya, dari sekitar 88.000 orang lebih tadi yang terkena virus corona, hanya 2.996 orang saja yang meninggal dunia. Ini fakta yang pertama ya. Jadi ternyata dari orang yang terkena virus corona dengan orang yang meninggal, persentasenya ternyata sangat kecil sekali, yaitu 3,38% saja. Jadi bukan setiap orang yang kena kemudian mati, nggak setiap orang yang kena kemudian meninggal. Karena kalau ada gejalanya terdeteksi bisa ditangani, begitu ditangani, sebagian besarnya ternyata sudah sembuh dan bisa dipulangkan. Dan faktanya yang meninggal dunia cuma 3,38% saja, bahkan nggak nyampe 5% guys. Ini artinya virus corona bukanlah seperti vampire ya, Dracula yang kita lihat di televisi orang gigit langsung jadi, Tidak. Ternyata masih ada rentang waktu untuk terdeteksi, ditangani, dan faktanya dari sekian banyak yang terkena virus corona masih besar peluang sembuhnya, dan yang meninggal sampai saat ini baru sekitar 3,8% ya. Itu fakta yang pertama. Seandainya pun kemudian ada banyak orang yang terkena, ya kita bisa tetap tenang karena mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, dan ternyata ada informasi dan sudah banyak informasi, sudah banyak yang bisa sembuh kok, sudah ada yang pulang kok, artinya bisa segera ditangani. Itu fakta yang pertama. Informasi yang kedua yang saya terima ya, pasien yang meninggal, ya pasien yang terkena virus corona yang meninggal itu guys rata-rata umurnya di atas 60 tahun. Yang memang mungkin stamina tubuhnya udah menurun. Fakta yang ketiga ternyata, ya kan, corona itu tidak langsung terjangkit, langsung bereaksi, langsung mati hitungannya jam, enggak. Ternyata berhari-hari ada gejala, ada demamnya lah, nanti ada gejala batuk lah, nanti ada gejala susah nafas lah, ya kan? Dan itu bisa dideteksi, dan kalau itu terdeteksi bisa segera ditangani, dan insya Allah ada kesempatan untuk sembuh ya, tinggi sekali. Dan yang paling menarik teman-teman semua ya, saya dapat informasi dari teman saya yang dokter, dan dia itu obrolan di antara dokter di grup dokter. Sebenarnya corona ini ya betul sih mungkin virus yang mematikan, tapi di Indonesia itu sudah ada, mungkin bahkan banyak virus yang lebih mematikan daripada virus corona. Ya seperti apa? Malaria misalkan itu juga mematikan, lebih parah daripada corona, katanya begitu. DBD juga mematikan, ya kan? Apalagi TBC juga mematikan, ya kan? Cuma perbedaannya mungkin corona atau DBD, TBC, malaria, dan mungkin dulu pernah kita dengar virus Ebola ya kalau nggak salah di Afrika, itu lebih mematikan. Cuma mereka waktu itu muncul bukan di era media sosial lagi booming, jadi mereka nggak begitu populer ya, tidak begitu dramatis. Cuma virus corona ini muncul di era di mana media sosial bisa dengan sangat cepat menyebar informasi. Jadi informasi ini bisa ditambah-tambahin, dibumbu-bumbuin, ya kan, menjadi sebuah konsumsi publik yang bikin heboh. Allah lebih jawab sih, apakah ada kepentingan di balik itu kita nggak tahu. Oke. Tapi yang jelas
itu benar mematikan, tapi juga ada yang lebih berbahaya daripada virus corona. Atau faktanya ternyata virus-virus tersebut bisa dikendalikan, dan kalau kemudian kita bisa menjalani dengan hati-hati, ternyata ada juga kok orang yang mengidap DBD bisa sembuh, kena TBC bisa sembuh, herpes juga mematikan bisa sembuh, ya. Dan insya Allah corona juga kalau seandainya ada yang terkena juga bisa sembuh. Lebih kurang begini, saya dapat gambar-gambar ini dari teman-teman saya di dokter, ya. Ternyata ada sebuah gambar, ya, analogi virus corona datang ke Indonesia berinteraksi dengan virus-virus yang lain, dan ini adalah sebuah gambaran tingkat volume virus itu. Jadi kalau digambar virus itu kecil, bagi tingkat mematikannya lebih kecil dibandingkan virus yang gambarnya lebih gede. Coba kita lihat dulu tayangan ini. Oke, itu tadi guys, ya. Jadi mudah-mudahan tidak seberbahaya itulah virus corona. Ternyata ada virus-virus yang lebih berbahaya dari virus corona, yaitu virus hati, virus iri, virus dengki. Itu lebih mematikan Anda dan lebih berbahaya untuk dunia dan akhirat Anda. Oke guys, tentu virus corona bukan untuk bercandaan, karena ini terbukti telah mampu melumpuhkan suatu negara dikdaya, yaitu Cina. Dan Italia juga sedang menghadapi masalah yang mungkin hampir menjurus seperti masalah di Cina, ya. Tapi bukan pula kemudian kita harus mengalami panik yang berlebih sehingga reaksi kita juga berlebih. Terus bagaimana cara kita menghadapi situasi ini? Yang pertama jelas kita harus tenang, oke? Jangan panik. Kita waspada betul, tapi tenang, jangan panik. Jangan sampai sikap kita melebihi takdir yang telah Allah tetapkan. Kita harus mengerti, meninggal, ya, apa kalau di Muslim itu jodoh, rezekinya, apa, takdir meninggal, itu semua di tangan Allah. Jadi kalau memang sudah takdirnya meninggal tanpa virus corona juga akan meninggal, ya kan. Tapi kalau takdirnya tidak kena virus corona, berinteraksi di negara yang kena virus corona pun tidak kena. Kemarin saya nonton salah satu wawancara seorang mahasiswa yang tertinggal, ya, dia nggak berhasil dievakuasi, orang Lamongan, ya, dia terpaksa sekarang ada di Wuhan, dia nggak berhasil dievakuasi. Jadi satu-satunya orang Indonesia kalau nggak salah atau mahasiswa yang tertinggal di Wuhan. Dan dia diwawancara lewat video call, dia masih hidup, dia masih sehat, dia masih tidak kena masalah. Padahal dia tinggal di mana kota virus corona itu mulai muncul. Artinya kalau takdirnya belum kena, takdirnya nggak kena, meskipun di pusat corona kita nggak kena. Atau sebaliknya, kalau memang dia mau kena, ada di ujung dunia manapun bakal kena. Maka yang terpenting adalah kita pasrahkan diri kita berdoa kepada Allah, karena semua takdir Allah yang menentukan. Jangan sampai mendahului takdir Allah. Jadi gimana caranya? Tenang, tetap, jangan panik, dan yang penting adalah kita selalu mencoba memperbaiki dan mendekatkan hubungan kita kepada Allah. Karena apa? Ya Allah lah Maha Pembuat takdir. Semoga dengan kita memperbaiki diri, Allah berikan takdir yang baik pada hidup kita. Dan tentu saja virus yang menjangkit banyak orang dan yang mematikan banyak orang ini juga memberikan kewaspadaan kepada kita. Kita harus lebih waspada. Waspadanya maksudnya apa? Pertama, waspada jangan-jangan itu virus kena kita dan memang ditakdirkan, jangan-jangan, naudzubillah min dzalik, ya, itu virus kena dan kemudian ditakdirkan lewat virus itu meninggal dunia. Maka kita nggak pernah tahu kapan nyawa kita masih bertahan. Maka yang kita tahu bagaimana cara kita mempersiapkan kematian. Maka waspada yang pertama adalah, ayo kita lebih waspada lagi untuk bisa menghindari sesuatu yang bisa membahayakan hidup kita dunia akhirat. Ya, mungkin ya suatu kebiasaan dosa kita di masa lalu, kita lebih waspada karena ternyata ancaman kematian semakin banyak dan semakin mendekat. Maka kita harus lebih waspada dengan cara berusaha lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang rasa saya banyak dosanya, yuk kita banyakin tobat, banyakin istighfar, ya, banyakin deketin diri kepada Allah, banyakin ibadah. Mudah-mudahan kalau takdirnya toh harus terjadi, entah kapan kita waktunya, kita siap. Kita mungkin nggak perlu takut kapan kita mati, tapi yang kita takutkan dengan cara apa kita mati atau dalam keadaan apa kita meninggal dunia, itu yang lebih penting. Maka waspada yang pertama, waspadailah. Mati, meninggal dunia, pakai corona atau nggak pakai corona, hampir mengintai kita setiap waktu. Maka semoga Allah kuatkan kita untuk istiqomah dalam ketaatan, dan saat Allah menjemput kita dalam keadaan siap meninggal menghadapnya, membawa bekal yang cukup
dan meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Saya doakan Anda yang nonton video ini, kelak Allah jemput Anda dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Saya juga tentunya doanya semoga Allah beri hadiahkan kepada saya kematian husnul khotimah. Itu yang pertama. Itu yang kedua ya. Yang pertama, jangan panik, tenang ya kan. Yang kedua, waspada dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Waspada yang kedua adalah waspada secara teknis, bos. Bos lagi, guys ya. Maksudnya waspada secara teknis gimana? Ikuti aja himbauan. Kalau ada himbauan dari Menteri Kesehatan ya kan, jangan bepergian ke daerah-daerah yang rawan, ya nggak usah ke sana, nggak usah ngelawan-lawan banget, nggak usah cari penyakit gitu kan. Kalau disarankan kalau bepergian pakai masker, nggak usah ngelawan. Kalau disarankan setiap kali anytime berinteraksi dengan orang lain langsung cuci tangan, ya udah langsung cuci tangan aja. Itu bagian dari waspada pencegahan kita terkena virus corona. Nah, ini yang ketiga. Yang terpenting adalah kalau faktanya ternyata virus itu biasanya bekerja efektif dan mematikan buat orang yang punya daya tahan tubuh lemah, maka setiap kita punya kewajiban untuk menjaga tubuh kita dalam keadaan yang bagus, fit. Karena apa? Supaya tubuh kita bisa melawan virus, seandainya pun virus apapun yang masuk dalam tubuh kita. Caranya gimana? Naikkan daya tahan tubuh kita. Yang jelas yang pertama olahraga yang rutin. Waduh, saya ngomong olahraga yang rutin, saya olahraganya nggak rutin ya. Paling seminggu 2-3 kali lah, itu pun pingpong aja ya kan. Tapi itu ikhtiar saya untuk meningkatkan stamina tubuh saya. Yang kedua, banyakin endorfin ya. Kumpul sama temen, bercanda ya kan, kumpul jalan sama keluarga, bahagiain istri, bahagiain anak. Anda bisa bahagiakan orang lain, Anda bisa bantu orang lain, Andanya bahagia, endorfin Anda banjir, daya tahan tubuh Anda naik. Dan yang terakhir juga yang tidak kalah penting, kita harus ikhtiar meningkatkan kekebalan tubuh kita dengan apa? Konsumsi suplemen, guys. Suplemen ini penting banget karena dengan suplemen banyak orang bisa memiliki daya tahan tubuh yang baik. Ya contohnya saya dulu jarang olahraga, daya tubuhnya nggak bagus, dikit-dikit sakit. Saya ingat banget dari zaman kuliah, lebih kurang satu semester itu saya berkali-kali kena sakit ya, flu, demam dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sampai kemudian Allah takdirkan saya mengenal beberapa suplemen-suplemen keren, dan suplemen-suplemen keren itu saya masih konsumsi sampai sekarang, dan insya Allah ini juga menjadi benteng pertahanan saya terhadap virus ya, untuk meningkatkan daya tubuh saya. Apa suplemen yang masih saya konsumsi untuk mempertahankan atau meningkatkan daya tubuh saya? Oh, saya kasih bocoran sama Anda ya. Yang pertama, si kecil ajaib propolis platinum. Ingat baik-baik, propolis platinum, karena kalau platinum itu insya Allah yang terbaik. Ini keren banget. Propolis platinum ini keren banget. Saya nggak usah jelasin, tapi Anda sudah paham pasti fungsi propolis platinum. Gampangnya ini adalah antibiotik alami buat tubuh kita, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ini kalau saya kemana-mana ini wajib ada di saku saya, anytime ya. Karena kita berinteraksi dengan banyak udara. Saya sedang traveling, hampir setiap minggu saya keluar kota untuk urusan bisnis. Dan daya tahan tubuh saya kalau tidak disupport dengan suplemen ini mungkin agak rentan. Alhamdulillah banyak yang nanya sama Pak Novan, merasa dia jadwal hari ini di kota mana, besoknya di kota mana, emang nggak capek? Tapi saya lihat jarang saya dan sebagainya. Salah satu wasilahnya bismillah adalah suplemen ini, propolis platinum. Yang kedua, senjata kedua ini guys ya, saya pakai Sauda Visio ya. Wah, Sauda Visio itu perpaduan antara habatus sauda. Itu jelas Rasul menyarankan kita konsumsi habatus sauda. Tapi yang bikin ini keren, habatus sauda yang keren itu, yang sangat terbukti dan hadisnya juga jelas, ini dikombinasikan dengan VCO, Virgin Coconut Oil. Dua bahan yang keren, terbukti memberikan banyak manfaat dan meningkatkan daya tubuh manusia, diproses dalam satu produk namanya Sauda Visio. Jadi teman-teman semua, dua suplemen kesehatan ini ialah yang telah banyak membantu saya biiznillah meningkatkan daya tubuh saya. Dan ternyata dua produk ini sekarang direkomendasikan oleh banyak dokter untuk Anda bisa memiliki daya tahan terhadap virus apapun termasuk corona. Oke. Saya doakan siapapun Anda yang nonton video ini, semoga Allah selamatkan Anda dari berbagai macam bahaya termasuk virus ya. Dan semoga Allah jaga diri Anda dari bahaya dosa ataupun bahaya yang dibuat oleh manusia dalam bentuk ancaman kematian. Allah jaga kesehatan Anda senantiasa, dan kelak seandainya pun takdir menjemput kita, semoga kita dijemput dalam keadaan husnul khotimah. Baik teman-teman semua, saya Novan Nurwanto, sampai ketemu saya
di video-video berikutnya, di video-video yang lainnya. Dan pesan saya jangan lupa, keep high spirit and stay humble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.